warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, kembali lagi bersama saya Berli Darmawan Setio Raharjo. Dan saya Febriantio. Dan kali ini kita akan melanjutkan sesi yang kedua, yaitu dengan susunan acara pemberian materi yang ada sesuai pada SKU dan sekaligus acara penutupan. Langsung saja kita menuju ke acara yang pertama, yaitu pemberian materi yang sesuai pada SKU. Mari kita simak videonya dengan seksama dan enjoy videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, kembali lagi di PTA Virtual Ambalan Rama Sinta. Bagaimana kabar hari ini? Hari ini saya Febriantio. Di sini saya akan menyampaikan materi SKU Pramuka Penegak. Langsung saja untuk poin yang pertama. Mengenal, mengerti, dan memahami isi ADART Gerakan Pramuka. Apa itu ADART adik-adik semua? AD, kepanjangan dari anggaran dasar. ART, kepanjangan dari anggaran rumah tangga. Lantas, apa hubungannya adik-adik? Kita mulai dari pengertian ADART, merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Setelah ada pengertian, lanjut ke fungsi. ADART merupakan landasan kerja dan landasan gerak-gerakan pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Selain itu, ADART juga memiliki landasan hukum, diantaranya Kepres nomor 12 tahun 1971, Kepres nomor 46 tahun 1984, Kepres nomor 57 tahun 1988, Kepres nomor 34 tahun 1999, Kepres nomor 104 tahun 2004. Asas ADART 1. Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. 2. Asas Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka. Baik, dalam poin tersebut, adik-adik diharapkan bisa mengenal, mengerti, dan memahami isi ADART Gerakan Pramuka, dan penjelasan yang lebih jelasnya akan dijelaskan ketika kita pelaksanaan atau kita melaksanakan ekstrakurikuler pramuka. Baiklah, itu sekilas materi mengenai ADART. Lanjut poin yang kedua, dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Di video sebelumnya, adik-adik sudah diperkenalkan dengan pengertian pramuka, kepramukaan, gugus depan, ambalan, dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas seperti apa sekilas kepramukaan di dunia dan di Indonesia. Langsung saja. Sejarah kepanduan tidak dapat dipisahkan dengan terbitnya buku Scouting for Boys. Karena buku itulah yang pertama kali menyebabkan anak-anak dan remaja beramai-ramai bergabung dalam kegiatan di alam terbuka yang dinamakan Gerakan Kepanduan atau Boy Scout. Dan di balik buku itu sendiri, penciptanya tentu tidak asing lagi bagi kita, yakni the founder atau biasa kita sebut Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Pada tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional yang mempunyai 9 anggota dan kantornya berpusat di London, Inggris. Kemudian Dewan Internasional ini berubah nama menjadi Biro Kepanduan Sedunia, World Scout Bureau. Dan secara dunia tentu tidak asing bagi kita mengenal logo WOSM. Ada yang tahu kepanjangan dari WOSM? WOSM adalah kepanjangan dari World Organization of Scout Movement, di mana organisasi internasional ini
mengkoordinir organisasi-organisasi kepanduan yang ada di negara-negara seluruh dunia. Kapan Pramuka masuk ke Indonesia? Kepanduan masuk ke Indonesia pada waktu itu masih Hindia Belanda. Pertama-tama dibawa oleh orang Belanda. Organisasinya bernama Netherlands Indische Padvindersvereniging atau NIPV, yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kolonial Belanda melarang pemakaian istilah Padvinders bagi organisasi bangsa kita. Kemudian digantilah dengan nama Pandu, dan kepanduan dikemukakan pertama kali dalam Kongres SIAP tahun 1928 oleh Kiai Haji Agus Salim. Pandu Indonesia pertama kali mengikuti Jambore di Jambore Dunia 5 di Volendam, Belanda di tahun 1937. Sebelum tahun 1961, di Indonesia pernah berdiri ratusan kepanduan seperti PRI, Pandu Rakyat Indonesia, KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Wathan atau HW, Wira Tamtama, dan organisasi lainnya. Baik, tadi di atas sekilas ya materi sejarah kepramukaan, dan lebih jelasnya kita akan bahas ketika ekstrakurikuler dimulai. Lanjut poin ketiga. 3. Dapat menggunakan jam, kompas, tanda-tanda jejak, dan tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Penggunaan jam, tanda-tanda jejak, tanda alam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Tanda alam, tanda jejak, jam biasanya ada pada saat kita melakukan pengembaraan, dan tanda-tanda tersebut bisa dibuat melalui batu, ranting, pita, dan sebagainya untuk jadi tanda apakah kita akan belok, mungkin atau ini tempat berbahaya dan sebagainya. Selain tanda jejak, biasanya kita membawa yang namanya kompas. Apa itu kompas? Kompas adalah alat untuk menetapkan atau mencari arah mata angin. Ada 2 tipe kompas. 1. Kompas magnetik. 2. Gyrokompas. Bagian-bagian kompas: 1. Dial, 2. Visir, 3. Kacamata pembesar, 4. Jam penunjuk, 5. Tutup dial, 6. Alat penggantung. Untuk cara memakai dan lebih lanjut juga kita akan bahas di ekstra pramuka pertemuan yang akan datang. Lanjut ke poin keempat. Poin yang keempat adalah dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. 1. Pengertian ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggota adalah Indonesia pada 8 Agustus 1967, Malaysia pada 8 Agustus 1967, Singapura pada 8 Agustus 1967, Thailand pada 8 Agustus 1967, Filipina pada 8 Agustus 1967, Brunei Darussalam pada 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos pada 23 Juli
1997, Myanmar pada 23 Juli 1997, Kamboja pada 30 April 1999. 2. Pengertian PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Tujuan utama PBB adalah 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. 3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Dan yang kelima, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Untuk lebih jelasnya terkait materi PBB dan ASEAN akan kita bahas lebih di kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Poin yang kelima, dapat menerapkan pengetahuan tentang tali temali dan pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar kata tali temali, pasti adik-adik semua tidak asing dengan yang namanya simbol dan ikatan. Baik, kali ini kita akan bahas secara garis besarnya saja. Yang pertama ada tali. Apa itu tali? Tali itu adalah bendanya. Simpul adalah antara tali dengan tali. Sedangkan ikatan adalah antara simpul dengan bendanya. Misal kayu, tongkat, dan lainnya. Kegunaan khusus. Secara tidak sadar, salah satu dari aplikasi yang sangat berguna dari tali temali ialah dalam proses pembuatan jaring nelayan atau jala yang digunakan untuk menangkap ikan. Contoh lainnya, penggunaan simpul tiang yang biasa digunakan untuk mengikat leher hewan agar tidak tercekik. Di sisi lain juga ada ikatan palang yang digunakan untuk mengikat dua buah tongkat atau tiang yang posisinya menyiku 90 derajat. Ikatan silang gunanya untuk mengikat dua buah tongkat yang posisinya bersilangan. Dan semua itu bila simpul dan ikatan digabungkan maka akan menjadi hasil yang indah seperti pioneering contohnya. Pioneering adalah perpaduan antara simpul dan ikatan. Bentuk pioneering bermacam-macam, tergantung dari pembuat serta simpul dan ikatannya pun berbeda-beda. Baik, untuk poin yang terakhir yakni 6. Dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturannya kepada anggota sangganya. Baris berbaris merupakan bentuk kedisiplinan dan juga latihan-latihan gerak dasar yang diwujudkan dalam rangka menanamkan sikap pramuka. Ada 3 aba-aba dalam baris berbaris. A. Aba-aba peringatan, misal perhatian. B. Aba-aba petunjuk, misal hadap kanan, balik kanan. C. Aba-aba pelaksanaan, misal gerak dan jalan. 12. Gerakan PBB. Sikap sempurna. Hadap kanan atau hadap kiri, balik kanan, hadap serong kanan dan hadap serong kiri, lencang kanan dan lencang kiri, lencang depan, setengah lengan lencang kanan dan setengah lengan lencang kiri, hormat, istirahat, berhitung, buka barisan,
dan tutup barisan. Itu tadi materi yang ada pada SKU. Apabila saya dalam membaca kurang jelas intonasinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih adik-adik semua telah menyaksikan videonya. Semoga dapat bermanfaat ke depannya bagi kalian. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah video yang dapat kalian saksikan mengenai pembahasan materi yang ada pada SKU. Selanjutnya, Oke, untuk acara selanjutnya yaitu penutupan yang akan disampaikan oleh Kak Sri Windiarti SPD MPD selaku Kamambikus kita. mari kita simak videonya dengan seksama dan enjoy videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa melaksanakan kegiatan penerimaan tamu ambalan Ramah Sinta di SMK Negeri Nusa Wungu untuk tahun pelajaran 2020-2021 secara daring atau online dengan baik. Untuk itu, pada acara penutupan ini, kakak mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para pembina pramuka dan seluruh peserta pramuka untuk ke depan secara bersungguh-sungguh, ikhlas, dan melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, guna memantapkan tekad kaum muda sebagai patriot dan generasi bangsa, serta menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kepribadian yang tangguh, terampil, berpengetahuan yang luas, terengginas, sehat, dan kuat jasmani, serta memiliki kesetiakawanan yang tinggi. Amalkan satya dan dharma pramuka, karena pada intinya gerakan pramuka adalah melambangkan suatu simbol dari semangat juang dan tekad yang tinggi, dan diharapkan melalui pengamalan satya dan dharma pramuka, gerakan pramuka akan menjadi wadah yang ideal serta efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral maupun spiritual bagi generasi muda penerus bangsa. Adik-adikku, sebagai generasi penerus bangsa, demikian sambutan dari saya, dan secara resmi saya tutup kegiatan penerimaan tamu ambalan Ramah Sinta di SMK Negeri Nusa Wungu ini. Kakak tutup dengan ucapan syukur alhamdulillah secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sekian dari kami. Apabila kami dalam penyampaiannya banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.